Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aji. Kali ini kita akan membahas tutorial tentang SketchUp kembali. Kali ini kita akan membahas tutorial membuat rumput yang realistis dengan cepat. Oke, kita coba preview dulu untuk hasil yang akan kita coba capai untuk hari ini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, rumputnya real, 3D real ya, 3D rumput ya, bukan menggunakan V-Ray4. Kalau V-Ray4 kita tidak bisa mendapatkan randomize ya, atau rumput yang acak seperti ini ya. Karena kalau untuk rumput, kalau tidak acak, dia kesannya tidak natural. Nah, jadi teman-teman, kita di video kali ini kita akan membahas tentang membuat rumput yang realistis dengan cepat ya, tanpa perlu modeling dan tanpa perlu susah-susah. Oke, kita langsung mulai saja ya. Saya stop. Oke, yang pertama kita perlu membutuhkan beberapa tools ya yang akan kita pakai. Terutama yang pertama adalah V-Ray. Kita akan menggunakan V-Ray Cosmos untuk membuat rumputnya. Kita akan mengambil komponen dari V-Ray Cosmos. Kemudian kita memerlukan yang namanya ini ya, random tools untuk sketchering di area yang akan kita tanami rumput. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan scatter atau plugin ya, plugin untuk menyebarkan komponen ya, tapi itu berbayar. Nah, kita tidak akan pakai itu karena berbayar. Nah, kita akan menggunakan yang free ya, yang free, plugin free, menggunakan random tools. Oke, di sini teman-teman bisa open ya untuk Chaos Cosmos-nya dulu ya. Di sini saya udah download dua model rumput. Kita bisa search ya, Grass ya. Nah, di sini saya udah punya dua rumput ya yang udah saya download. Yang satu agak melebar, yang satu lebih ke spot ya. Nah, dia sudah saya masukkan di sini ya. Jadi saya udah punya dua komponen. Kita coba move ya. Ini kita coba move. Kita copy. Kemudian saya akan hapus untuk bagian ini. Karena kita akan coba buat dari awal ya. Nah, saya punya dua komponen rumput yang sudah saya masukkan ke dalam SketchUp. Teman-teman bisa mengubah tampilan view ini di sini ya. Masuk ke Asset Editor, kemudian ke Geometry. Di sini ada Field Grass 7 sama 8 ya. Sudah masuk ke dalam SketchUp kita. Di sini teman-teman bisa ubah tampilannya, tapi paling cepat yaitu menggunakan bounding box. Jadi tidak terlalu memberatkan kinerja SketchUp kita. Oke, kita langsung saja ya. Jadi kita tentukan dulu angle kameranya dulu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi untuk menghemat, kita bisa pilih face yang akan kita sebar aja yang kelihatan dari kamera seperti ini teman-teman. Ini yang kelihatan dari kamera. Nah, jadi ini cara yang saya pakai untuk mengirit ya, ngirit. Jadi viewport kita tidak terlalu berat. Tapi teman-teman kalau maupun kita bisa full ya seperti ini. Tapi kita coba yang ngirit dulu ya seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan random tools ya di sini ya. Saya zoom di bagian sini. Nah, kita pilih dulu ya geometrinya, dan jangan lupa geometrinya kita copy dulu ya. Seperti ini ya. Jadi ada dua duplikat. Kalau kita tidak duplikat, nanti random tools tidak akan berjalan. Oke, kita coba balik lagi. Kita select face yang akan kita sebar untuk rumput yang akan kita tanam seperti ini. Dan satu lagi ya, info dari saya atau tips dari saya ya. Jadi ketika akan menanam rumput,
lebih baik material groundnya ini ya, atau tanahnya ini kita kasih material yang memang warna-warna tanah gitu ya, coklat seperti ya. Jangan menggunakan material rumput seperti ini. Nah, nanti ini udah ada teksturnya. Nanti ketika kita timpa dengan 3D grass ya, atau rumput 3D, dia akan bertabrakan dan menghasilkan render yang kurang bagus. Jadi usahakan ininya warnanya coklat ya, atau warna tanah. Jadi kalau kita lihat ya di rendering saya yang tadi, nah di sini ada warna coklat ya, kayak warna tanah. Jadi di tempat-tempat yang ada rumputnya itu terlihat kayak ada tanah gitu. Nah itu akan menambah kesan natural dari rendering kita. Oke, setelah kita pilih kita pilih area yang akan kita sebar. Nah setelah itu kita pilih komponen yang akan kita sebar. Nah di sini saya akan menyebarkan rumput yang kecil dulu. Dan ini kenapa saya segmen-segmen, dia supaya penyebaran dari random toolsnya itu lebih merata. Jika teman-teman pakai scatter, scatter bisa langsung membaca satu face seperti ini. Gitu. Itu akan bisa rapih ya. Tapi jika kita pakai plugin random tools ini, hasilnya tidak akan serapih scatter karena ini mungkin gratisan ya. Jadi fungsi dan performanya berbeda. Dan ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya yang tentang membahas daun-daun yang berserakan di pinggir jalan. Itu saya bahas juga kenapa perbedaannya harus kita segmen-segmen kecil-kecil seperti ini, bukannya satu face gede seperti ini. Ya, tapi ini nggak akan saya bahas lagi ya, soalnya saya sudah bahas. Teman-teman bisa cek di deskripsi ya, atau di link di atas. Oke, kita lanjut ya. Kita akan menggunakan yang ini ya, place component randomly on face. Nah, kita sudah pilih face yang akan kita tempatkan rumputnya. Kemudian kita pilih juga rumputnya, model rumputnya ya. Kemudian kita bisa klik saja. Nanti akan keluar dialog box ya, seperti ini. Kita bisa input ya, misal 40. Kemudian rotasi randomnya 360 derajat. Kemudian scale variationnya kita mungkin bisa masukkan 0,25. Nah, sekarang kita tinggal oke. Nah, ini rumput sudah menyebar ya. Sudah menyebar seperti ini. Kita akan coba render. Saya coba aktifkan render interaktif. Nah, di sini sudah cukup menyebar ya, cukup bagus ya. Rumputnya sudah cukup bagus di sini. Oke, cuma kita bisa melihat variasinya kurang ya. Jadi variasi size-nya dan rotasinya kurang. Jika teman-teman ingin menambahkan variasinya kembali di sini, kita tidak bisa edit parameternya ya, seperti di scatter ya. Jadi kita ada dua cara, yaitu yang pertama hapus, kemudian sketch lagi ya, sketcher lagi atau di random lagi, atau yang kedua kita bisa select all, kemudian aktifkan di sini plugin dari Chris ya, dari Chris. Nah ini Chris Fulmer, kita pilih scale and rotate multiple yang randomly. Nah di sini kita ubah ya jadi komponen base untuk scale titik poinnya ya, titik poin scalingnya. Kemudian minimum scale-nya mungkin kita bisa pakai 0,7 dan maksimumnya kita bisa pakai 1. Kemudian rotasi 359. Oke, nanti dia akan otomatis ngerandom lagi ya dari segi ukuran dan segi rotasi. Oke, kita coba render kembali. Nah, teman-teman di sini sudah bisa melihat ya perbedaannya dengan yang tadi. Jadi posisinya sudah lebih random lagi. Di sini tapi masih ada beberapa face yang kopong ya. Jadi rumputnya kurang rata. Nah, di sini kita akan gunakan satu model lagi ya, satu model lagi. Kita pilih face-nya dulu. Ya, seperti ini.
Nah, jadi ini udah terpilih ya. Kalau kita bisa move ke atas, nah ini udah terpilih ya areanya. Kemudian kita pilih komponen yang ini, rumput yang gede. Kemudian kita coba random kembali ke area yang sudah kita pilih. Tapi kita mungkin maksimum numbernya kita ubah menjadi 12 ya, jangan terlalu banyak. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah keluar ya untuk material ini ya, rumput-rumput yang gedenya. Kemudian kita coba tes render kembali. Interactive rendering. Nah, ini sudah cukup mengcover ya. Hanya saja mungkin terlalu padat ya. Jadi efek natural tadi yang kelihatan tanah itu agak sedikit berkurang. Nah, di sini saya akan perkenalkan ya, atau saya akan sedikit tunjukkan tips ya. Kita bisa dilihat seperti ini ya, manual ya, satu-satu ya. Kalau kita ingin memunculkan variasi ininya, jadi kita nggak terlalu rapat seperti ini. Atau kita bisa menggunakan ini, Inert Random Selection. Nah, di sini kita akan shuffle ya. Jadi beberapa saya akan shuffle. Mungkin seperti ini saya akan hapus. Nah, masih terlalu rapat. Bisa saya select all dulu, kemudian saya random lagi ya. Nah, ini udah cukup ya. Jadi tidak terlalu rapat. Mungkin saya tweak sedikit. Oke, kemudian kita coba render kembali. Oke, di sini sudah muncul ya beberapa variasi ya. Nah, di sini sudah cukup bagus ya, cukup natural, walaupun memang tidak terlalu rata ya. Jadi teman-teman nanti tinggal dimainkan untuk size sama ininya ya, rotasinya, supaya kita bisa menghasilkan render rumput yang bagus. Oke teman-teman ya, jadi sangat mudah sekali saya simpulkan dari awal ya, step by stepnya. Kita memerlukan V-Ray dulu, karena kita akan menggunakan Chaos Cosmos untuk mendapatkan 3D model high quality yang seperti ini yang kita bisa pakai. Dan saya bisa infokan ya, kalau memang teman-teman ada rezeki, teman-teman bisa purchase ya untuk V-Ray renderingnya ya. Jadi sebisa mungkin jangan gunakan program bajakan, karena kita juga ingin mendukung ya developer untuk tetap bisa mengembangkan software yang kita pakai sekarang. Oke, kemudian kita bisa lanjut ya dengan mendownload ya. Kita download, nanti berubah ya, ada tulisan importnya ya. Ketika kita udah masukkan, nanti objek yang akan kita pakai otomatis langsung masuk ke sini ya, V-Ray Asset Editor, yaitu ada dua di sini. Field Grace 7 sama 8 ya. Nah, setelah itu kita sebar menggunakan random tools untuk mengatur random sama rotasi dan size-nya lebih lanjut. Kita bisa menggunakan plugin dari Chris ya, dari Chris Fulmer di sini dengan menggunakan scale and rotate multiple. Nah, oke. Mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan ya, jadi nggak usah terlalu panjang-panjang. Kita akan tetap berbagi ya tips-tips mengenai V-Ray dan SketchUp dengan format video pendek ya, jadi tidak terlalu membosankan. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa bagikan video ini seluas-luasnya ya, supaya teman-teman yang lain yang belum tahu mungkin bisa tahu tentang tips ini. Dan jika ada pertanyaan atau saran untuk video berikutnya, untuk materi video berikutnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.